Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal amanu Allah qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits fi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini masih pada kitab Ighatsatul Lafan min Masaidisy Syaitan, pada pasal fi najasatil dzunubi wal ma'asi, najisnya dosa kemaksiatan ya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, demikian pula masih diberikan karunia kesehatan untuk memanfaatkan waktu kita ya, memaksimalkannya untuk memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ini yang paling berharga sebenarnya dalam kehidupan kita daripada hari-hari yang lainnya, hari-hari mencari dunia dan yang semisalnya. Kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullah ya. Walamma kanat hadhihi hal az-zina kanat qariban li syirki fi kitabillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Karena yang namanya zina itu sangat dekat sekali dosanya dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan keduanya ya dengan ringan di dalam firman-Nya surat Nur ayat ketiga, pezina tidaklah dia menikahi kecuali pezina semisalnya. Demikian pula pezina wanita tidaklah dia dinikahi kecuali laki-laki pezina yang semisalnya ya. Atau dinikahi orang yang musyrik ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin ya. Dan diharamkan yang demikian kepada orang-orang mukmin. Ya, di sini ayatnya azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezina laki-laki dia tidak menikahi kecuali pezina wanita pula atau seorang wanita musyrik. Demikian pula seorang wanita musyrik tidaklah dia dinikahi kecuali pezina laki-laki atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin. Al-qaul bi anna hadhil ayat muhkamah yu'mal biha lam yansakhiha syai'un wa huwa mustamilatun ala khabar wa tahrim ya. Ucapan ini ya di dalam ayat ini muhkamah, masih diterapkan hukumnya ya, diamalkan hukumnya, tidak ada satu ayat pun yang menaskhkannya, yakni tidak ada satu ayat pun yang menghapuskan ayat ini. Baik secara lafadznya masih ada, demikian pula maknanya masih diamalkan. Ya, karena ada ayat-ayat yang lafadznya sudah nggak ada, ya, dan hukumnya juga sudah tidak diterapkan. Ada ayat-ayat yang lafadznya sudah nggak ada, tapi hukumnya masih diterapkan. Ya, seperti contohnya asyaikhu wa syaikhah fajalathum albattah.
gitu. Farjamhumal battah. Itu ayatnya sudah nggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi hukumnya masih diterapkan. Ya, yakni laki-laki pezina, laki-laki yang pezina yang sudah pernah menikah dan wanita pezina yang sudah pernah menikah, rajam keduanya, itu saja, nggak ada hukuman yang lain. Ya, hukumnya masih ada nggak sekarang? Masih, tapi ayatnya sudah dihapuskan dari Al-Quran. Ya, digantikan dengan ayat yang lain. Ya. Tetapi di sini disebutkan ayat ini lafadznya masih ada, hukumnya juga masih ada. Tidak ada yang menasihkan satu ayat pun menghapuskan baik ayatnya maupun hukumnya di dalamnya. Ya. Walam ya'ti man idda'a nasahaha bihujjatil battah. Ya, dan seorang yang mengatakan ayat ini hukumnya telah dihapuskan itu enggak bisa mendatangkan dalil satupun. Ya. Walladhi ashkala minha ala kathirin minan nas wadihun bihamdillahi ta'ala. Kenapa kok mereka sampai mengatakan, oh ini ayat ini walaupun lafadznya masih ada tapi hukumnya sudah dinasihkan katanya. Ya, ini karena mereka bingung dengan ayat ini. Tapi bagi kami, bukan kami saya, kami penulis maksudnya, ya, bagi kami ayat ini sangat jelas sebenarnya. Kenapa kok harus bingung? Ya, fa innahum ashkala alaihim qauluhu azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Yang membuat mereka bingung adalah firman Allah Ta'ala, pezina laki-laki, dia tidak menikah kecuali dengan pezina wanita atau seorang wanita yang berbuat musyrik. Ya. Mereka bingung dalam ayat ini. Apakah hal huwa khobar au nahyun? Ya. Ayat ini khobar artinya berita atau larangan. Ya. Bingung dia. Au ibahah atau pembolehan malah. Ya. Apa maksudnya? Laki-laki pezina tidaklah menikahi wanita pezina pula seperti dia atau wanita yang berbuat syirik. Ini maksudnya apa ayat ini? Apakah ini pengkhobaran? Ya. Atau ayat ini adalah pelarangan? Atau bahkan mungkin boleh jadi apakah ini pembolehan? Ya. Fa in kana khobar faqad ra'ayna katsiran minaz zunah yankihul afifah. Ya, kalau ayat ini khobar, ya, pengkhobaran, kenyataannya kita melihat banyak seorang pezina yang menikahi wanita-wanita afifah, ya, wanita-wanita yang menjaga dirinya. Ya, wanitanya wanita lulusan pondok gitu, walaupun bukan pondok salafi gitu, pondok ya begitulah, pondok masih nggak jelas gitu. Tetapi Tetapi dia lulusan pondok dan nikah dengan laki-laki pezina. Kenyataannya terjadi yang seperti itu. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Gitu. Kalau khobar seperti itu. Wa in kana nahyan fayakunu qad nahazani ayatazawwaja ila bizaniyatin aw musyrikah. Kalau seandainya ini larangan, berarti Allah mengatakan di sini janganlah seorang pezina laki-laki kecuali menikah dengan pezina wanita pula gitu, ya kan? Jadi kalau larangan seperti itu, berarti larangannya kepada laki-laki pezina nggak boleh kamu menikah kecuali dengan wanita pezina pula. Ya. Kalau larangan, kira-kira akan dilaksanakan nggak larangannya? Nggak mungkin, wong dia larangan berzina aja diterobos kok, ya kan? Nggak masuk akal. Ya. Ya dia walaupun dia pezina, pengennya dapatnya wanitanya baik-baik. Gitu, ya. Itu sudah fitrah. Fayakunu nahyan lahu anin nikahil mu'minatil afaif. Ya, maka di sini ayat ini adalah larangan untuk pezina untuk menikahi wanita baik-baik. Wa ibahatan lahu fin nikahil musyrikati wazzawani. Dan pembolehan bagi mereka para pezina untuk menikahi wanita pezina pula atau seorang musyrik. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid dzalika qat'an. Ya. Dan kita tahu Allah sama sekali tidak menginginkan yang demikian. Ya, nggak mungkin Allah memerintahkan orang yang zina menikahi pezina pula. Ya kan? Kalau bisa Allah memerintahkan pezina itu untuk apa? Taubat. Ya, dan mencari wanita baik-baik, sehingga nggak masuk akal kalau maksudnya adalah seperti ini. Ya.
Ini seringkali ya di ustadz-ustadz yang khotib-khotib ceramah membawakan ayat ini ngasal aja setangkapnya dia, gitu. Ya. Makanya kita perhatikan di sini. Apa maksud dari ayat ini? Falamma ashkala alaihimu dzalika talabu lil ayati wajhan yasihhu hamluha alaih. Ya. Maka ketika mereka bingung dengan ayat ini, sehingga mereka menariknya kepada pemahaman yang menurut mereka benar. Ya. Faqala ba'duhum. Ya. Dan sebagian mereka menafsirkan dalam ayat ini, al-murad min nikahil wata' waz-zina. Faka'annahu qala azani la yuzni illa bizaniyatin aw musyrikah. Ya. Yang dimaksud dari ayat ini adalah al-wata' waz-zina. Ya. Ayat ini maksudnya adalah peristiwanya. Ya, maksudnya peristiwanya ketika mereka berzina itu. Ya. Jadi seorang laki-laki pezina tidaklah dia berzina kecuali dengan wanita pezina pula. Ya. Jadi sebagian mereka mengatakan bahwasanya ayat ini maksudnya adalah peristiwa zinanya. Al-wata' waz-zina yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya. Sehingga tidaklah laki-laki berzina kecuali dengan wanita berzina pula. Ya. Wahadhi fasidun, kata Ibnu Qayyim. Ini pemahaman yang rusak, katanya. Ngawur, kata Ibnu Qayyim. Ya. Fa innahu la faidata fih. Kalau gitu ya nggak ada faedahnya dong ayat ini dibawakan. Buat apa? Gitu. Ayat Al-Qur'an itu penuh dengan makna. Ya, larangan, perintah, ibroh dan yang semisalnya. Ya, kalau cuma pengkhobaran kayak gini, ya. Seorang laki-laki berzina tidaklah dengan wanita pezina pula. Ya itu udah paham, udah jelas. Semua orang nggak dikasih tahu pun ya tahu orang berzina pasti dengan pezina pula. Buat apa dikobarkan kayak gitu? Ya, maka kata Ibnu Qayyim, fahada fasidun. Ini pemahaman yang rusak. Wa yusanu kalamullah ta'ala an hamlihi ala mithlu dzalik. Dan kalamullah ya itu terjaga dari ucapan yang sia-sia seperti ini. Ya, nggak mungkin ada ucapan yang sia-sia. Fa innahu minal ma'lum anna zani la yuzni illa bizaniyatin fa ayu faidatu fil ikhbar bidzalik, ya. Dan sudah dimaklumi seorang laki-laki tidak mungkin berzina kecuali dengan wanita pezina pula, ya. Dan apa faedahnya mengkhabarkan yang demikian, gitu, ya. Jadi ini pemahaman yang rusak. Ra'al jumhur fasadu hadza ta'wil a'radu anhu. Ketika jumhur ulama melihat rusaknya pemahaman ini, ya, maka jumhur ulama berpaling dari pendapat ini. Jadi bukan itu yang dimaksud. Tsumma qala, sebagian kelompok mengatakan ayat ini maksudnya adalah hadza 'amul lafz khasun makna. Lafaz ini ayat ini lafadznya umum. Lafadznya umum, tetapi maknanya khusus. Ya. Lafadznya laki-laki yang berzina tidak boleh berzina kecuali tidak menikah kecuali dengan menikahi wanita pezina pula atau seorang musyrikah. Walaupun lafadznya umum laki-laki, tetapi yang diinginkan padanya khusus. Wa in kanat sababun nuzul, ya. Tadi ya. Wal muradu bihi rajulun wahid, ra'atul wahidah. Yang dimaksud dari ayat ini adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang sama-sama kita ketahui siapa dia. Wahyal inaqul baghi wa sahibuha fa innahu aslam. Ya. Yang dimaksud dari ayat ini adalah inaq, seorang pelacur di masa Nabi SAW, dan pasangannya yang dia berislam, tidak disebutkan namanya karena telah bertobat. Ya, telah bertobat. Ketika itu sahabat yang telah bertobat tersebut karena terbiasa berzina dengan inak meminta izin kepada Rasul SAW, ya, untuk menikahi inak. Ya. Maka sama Rasul SAW dilarang dan turunlah ayat ini. Ya. Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina pula atau musyrikah. Ya. Jadi pendapat yang ini mengatakan bahwasanya
Yang dimaksud adalah seorang laki-laki khusus dan wanita khusus yang kita ketahui, ya. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nikahiha fanazalat hadhil ayat, ya, di mana dia meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya, maka turunlah ayat ini sebagai larangan, ya. Wa hadza aidan fasidun, kata Ibnu Qayyim. Ini pula pendapat yang rusak, enggak benar, ya. Fa in hadhihi surah al-mu'inah wa in kanat sababun nuzul fal Qur'an la yaqtasiru bihi 'alal mahali asbabihi, ya, kata Ibnu Qayyim, justru sebaliknya, ya, sebaliknya Al-Qur'an itu ketika sebabnya khusus tapi hukumnya umum, bukan dibalik, ya, bukan hukum umum terus dijadikan sebab khusus gitu, nggak bisa gitu, ya. Contoh seperti sahabat yang dia itu berjualan di pasar, ya, berjualan di pasar, lihat ada wanita cantik, waktu itu belum ada cadarnya, nggak sadar nyium gitu kan, nyosor aja gitu. Ya, saking cantiknya mungkin gitu. Habis itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya demikian. Apa tobat saya? Ya. Maka turunlah ayat untuk apa? Untuk bertobat dan segera apa? Berbuat kebaikan. Ini sebabnya apa? Khusus. Ya, tapi hukumnya untuk umum. Ya. Kalau yang tadi apa? Pendapat yang tadi? Malah justru hukumnya dikhususkan, padahal lafadznya umum. Ya. Dan ini kata Ibnu Qayyim nggak bisa, ini rusak pendapat ini. Wa in kanat sababun nuzul fal Qur'an la yaqtasiru bihi. Al-Qur'an itu tidak dibatasi dengannya. Ala mahali asbabihi, terhadap sebab asbabul nuzulnya. Ya, walaupun asbabul nuzulnya khusus, justru hukum-hukumnya itu umum biasanya. Bukan sebaliknya, malah hukum-hukumnya dibawa ke tempat yang khusus. Walau kana dzalik la batalal istidlalu bihi ala ghairiha, ya, sehingga kalau kita ketahui yang demikian, Al-Qur'an itu walaupun asbabul nuzulnya khusus, hukumnya itu umum, maka batilah pendalilan yang demikian, kata Ibnu Qayyim. Jadi bukan ini pendalilannya, bukan masalah inak atau bukan inak ini. Gitu. Sehingga apa ini maksudnya? Wa qala ta'ifah. Sebagian lagi mengatakan bal ayatul mansukhah biqauli wa ankihul ayyama minkum, ya. Bahkan ayat ini telah dihapuskan hukumnya, ya, dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat yang sama, ayat ke-32, wa ankihu ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ya. Jadi ayat yang tadi dihapuskan dengan ayat yang ini, kata sebagian pendapat. Wa hadza afsad min kull, ya. Bahkan pendapat ini yang paling rusak dari seluruh pendapat yang tadi, kata Ibnu Qayyim. Ya. Fa innahu la ta'aridu baina hatainil ayatain. Ya, karena sesungguhnya tidak ada pertentangan ayat yang ini dengan ayat yang tadi. Ya. Wala tanaqidu ihdahumal ukhra, dan tidak ada, ya, perselisihan antara ayat yang ini dengan yang tadi. Bal ammara subhanahu wa ta'ala bi'inkahil ayyama wa harrama nikahi zaniyah. Bahkan ayat ini saling mendukung dengan ayat yang tadi. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, ya, tapi jangan nikahi pezina. Ya, jadi saling mendukung. Ya. Kama harraman nikahil mu'taddah wal muharramah wa dzawatal maharim. Ya, seperti haramnya menikahi, ya, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, tapi jangan dengan para pezina, ini haram. Ya, seperti sebagaimana Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, tapi jangan menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang diharamkan, seperti apa? Seorang musyrik tadi atau pezina, atau menikahi wanita-wanita yang muhrim. Fa'ainan nasihu wal mansuh fi hadza. Maka kita bisa lihat mana yang nasih, mana yang mansuh. Nggak ada yang nasih mansuh. Ini ayat ini justru saling mendukung. Ya. Kecepatan nggak saya, Pak? Nggak, ya. Fa'in qila fama wajhul ayat. Ya. Kalau dikatakan lalu apa ini maksudnya ayat ini? Sisi pendalilannya apa sih? Apa yang benar? Ya. Qila, ya, dikatakan di sini wajhuha wallahu alam.
Ya, sisi pendalilannya wallahu a'lam anna mutazawwiju umira ayatazawwajul muhsanatil afifah. Ya. Sesungguhnya seorang ketika dia menikah diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang muhsanat, yang menjaga dirinya, yang afifah, yang mulia, yang dia mampu menjaga dirinya. Wa inna ma abiha lahu nikah imra'ata bihadza syurt. Ya. Dan sesungguhnya ya, ubiha diperbolehkan ya seorang itu menikahi wanita-wanita dengan syarat ini. Kama dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala fi suratin nisa'i wal maidah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah. Wal hukmu mu'allaq ala syurtin yantafi indantifaihi. Dan yang namanya hukum itu terikat dengan syaratnya. Batal hukumnya ketika syaratnya hilang. Ya. Hukum itu terikat dengan syaratnya. Hukum batal ketika syaratnya hilang. Ya. Syaratnya sholat apa? Wudu dulu. Ya. Syarat sahnya masuk ke dalam sholat, wudu dulu. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya nggak sah. Nangkep ya sampai sini ya. Ya. Wal ibahah qad ulliqat ala syurtil ihsan. Dan pembolehan menikah di sini syaratnya terikat dengan syarat apa? Ihsan. Seorang wanita yang menjaga dirinya. Ya. Fa idzan tafal ihsan intafat il ibahah al masyrutatun bihi. Ketika ihsannya, syaratnya itu hilang, maka hilang pula pembolehan untuk menikahinya. Ya. Fal mutazawwij imma ayaltazimu hukmullah wa syara'ahu alladhi syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam aw la yaltazimuhu fa illam yaltazimuhu fahuwa musyrik la yardha bi nikahihi illa man huwa musyrik mithluh. Ya. Tadi adalah syarat untuk menikah. Ya, adalah menikahi wanita-wanita yang menjaga dirinya, yang ihsan. Ya. Ketika dia memang mau mengikuti syaratnya. Ya. Tetapi ketika dia tidak mau mengikuti syaratnya, ya, tidak mau mengikuti hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ridho dengan syarat-syarat tersebut, maka dia adalah seorang yang musyrik. Dia tidak ridho dengan nikah yang seperti ini, ya, kecuali dengan musyrik pula. Ya. Sehingga ketika dia menikah pun dengan wanita yang afifah, ya, maka nikahnya enggak sah. Ya. Sehingga terjadilah walaupun nikah, terjadilah karena nikahnya enggak sah, maka dia zina. Karena apa? Karena nikahnya enggak sah, syaratnya enggak terpenuhi. Jadi ayat ini apa? Masuknya ke dalam hukum, bukan pengkhobaran. Ya, masuknya ke dalam hukum ya. Wa inna tazamuhu wa khalifuhu wa nikahu ma harrama alaihi lam yashun nikah. Ya, fayakunu zanian, ya. Jadilah dia pezina karena syaratnya enggak sah. Fa dhahara ma'na qaulihi la yanqihu illa zaniyatan aw musyrikah. Maka jelaslah makna dari firman Allah Ta'ala, tidaklah menikahi, ya, la yanqihu illa zaniyatan aw musyrikah, tidaklah menikahi kecuali pezina pula sepertinya maupun orang yang musyrik. Wa tabayyana ghayatul bayan, sehingga jelas sekali apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa kadzalika hukmul mar'ah, demikian pula hukum seorang wanita juga sebaliknya. Ya, dia tidak boleh menikahi laki-laki pezina atau yang semisalnya, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi nangkep enggak, Pak? Hah? Masuknya ini apa? Hukum. Ketika syaratnya hilang, nikahnya batal, enggak sah. Kalau dipaksakan, berarti dia tetap berzina karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna hadzal hukmu huwa mujibul Qur'an wa sharihuhu
Fahuwa mujibul fitrati wal muqtadil aql. Ya, sebagaimana hukum ini yang diwajibkan oleh Al-Qur'an, ya. Dan jelas sekali apa yang diwajibkan oleh Al-Qur'an itu sesuai dengan fitrah-fitrah manusia dan yang paling dekat dengan akal-akal manusia. Ya, jadi sebenarnya Al-Qur'an, sunnah, pemahaman ini, pemahaman Ahlussunnah, ya, ini sangat mudah diterima oleh manusia. Ya, karena dekat dengan fitrah-fitrah manusia, nggak bisa ditolak sebenarnya, ya kan? Mereka menolak karena kesombongan, karena punya kepentingan, ya, atau karena punya pemahaman yang rusak sebelumnya, yang masih bercampur dengan kepalanya. Ya, tetapi pada hakikatnya yang namanya pemahaman ini sesuai dengan fitrah-fitrah manusia dan yang paling bisa diterima oleh akal. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala harrama ala abdihi ayyakuna qarnanan dayyuthan zaujal baghi. Ya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk hamba-hambanya untuk menjadi seorang yang qarnanan dayyuthan, ya, orang yang enggak peduli terhadap istrinya, zaujal baghi, ya, istrinya pelacur. Ya, fa inna Allah ta'ala fataran nas ala istiqbahi dzalika wastihjanihi. Karena sesungguhnya manusia menciptakan fitrah-fitrah manusia, ya, untuk membenci, jijik terhadap perkara yang seperti itu, ya, dan menjauhinya. Falihada idzal balaghu fi sabbir rajul idza baghu fi sabbir rajul qalu zaujul qahbah, ya. Maka kita melihat orang Arab ketika mau mencela seorang laki-laki, mereka mengatakan istrinya suaminya pelacur. Ya, ketika ada orang mau mencela laki-laki, ya, oh kamu tuh suaminya pelacur kamu tuh, gitu. Ya, ini orang Arab dulu. Ya. Karena ini suatu yang buruk, ya. Faharramallahu 'alal muslim ayakuna kadzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada seorang muslim untuk seperti itu. Fadhaharat hikmatut tahrim. Maka nampak jelas diharamkannya yang demikian. Wa bi anal ma'nal ayah, demikian apa makna ayah. Wallahul muwaffiq, dan kepada Allah lah yang memberi taufik. Wa mimma yudhihu tahrim wa annahu walladhi yaliqu bihadza syari'ah kamilah, ya. Ana hadhil jinayatu min imra'ati ta'udu bi fasadil firasi zauj, ya. Dan apa yang nampak jelas, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang demikian, ya. Nampak jelas dalam syariat yang sempurna ini. Kenapa Allah mengharamkan yang demikian? Karena sesungguhnya perbuatan zina, ya, perbuatan wanita-wanita yang rusak ini itu menyebabkan rusaknya kasurnya suami, ya, yakni nasab, ya, pertalian nasab. Wa fasadun nasab, ya, dan rusaknya nasab. Alladzi ja'alallahu ta'ala bainan nasi litamami masalihihim. Dan rusaknya nasab yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk manusia-manusia kesempurnaan, kenikmatan bagi mereka. Ya. Jadi dilarang yang namanya berzina. Kenapa? Karena dengan berzina tersebut, ya, kesempurnaan kebaikan bagi manusia itu bisa rusak yang Allah kehendaki dengannya. Dahu min jumlati na'imihi alaihim, dan menghalangi sebagian besar kenikmatan yang Allah berikan untuk mereka, ya. Fazina yufdi ila ikhtilatil miyah, ya. Karena yang namanya zina itu menyebabkan bercampurnya air, ya, air mani maksudnya di sini. Wastibahul ansab, dan nasab itu jadi nggak jelas. Dengan kenikmatan keluarga kan enak, ya, Pak, ya. Idul Fitri bisa ke sana, ya, ketemu ke sana, silaturahmi ke sana, jelas ini Pak D-nya, ini pamannya. Tetapi dengan perbuatan zina, ya, jadi nggak jelas. Semua bercampur baur. Manusia tidak memiliki kenyamanan, kekokohan, ya, seperti di luar negeri, ya, semua sendiri-sendiri, ya.
kehidupan tuh menjadi keras gitu. Ya. Di negeri-negeri kafir maksud saya. Ya. Makanya nggak jarang dari mereka yang bunuh diri padahal udah punya duit banyak. Ya, karena nggak punya kenyamanan dalam dirinya. Famin mahasini syariah tahrimun nikahi zaniyah hatta tatuba wa tastabra'a, ya. Dan termasuk dari kebaikan syariat ini, Allah mengharamkan menikahi wanita pezina sampai mereka bertaubat, ya, dan terlepas darinya. Wa aidan fa inna zaniyah khabithatun. Demikian pula yang namanya pezina itu jorok, kotor. Kama taqaddama bayanu, sebagaimana yang telah kita jelaskan penjelasannya sebelumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala nikaha sababan lil mawaddah warahmah wal mawaddah wa khalisul hub. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang namanya nikah menjadi sebab untuk saling berkasih sayang, rahmat, ya, dan cinta yang tulus. Fa kaifa takunu khabithatun maududatun lit-tayyibi zaujan. Maka bagaimana mungkin seorang wanita yang buruk, ya, mendapatkan cinta yang tulus, yang baik dari suaminya, ya. Wa zauj summiya zaujan minal azdawaj. Dan yang namanya zauj, dikatakan zauj itu asal katanya azdawaj wa huwal istibah, yang dimaksud adalah sesuatu yang mirip, ya, setara, sekufu. Fa zaujan al-ithnan al-mutasyabihan, sehingga zaujan ini adalah dua yang sama, yang mirip, yang menyerupai. Wal munafaratun thabitatun baina at-thayyibi wal khabithah syar'an wa qudran. Dan kalau nggak mirip, nggak sama, ya, apalagi satunya baik, satunya buruk, ya, itu akan menjadi mereka itu saling jauh, saling menjauh, kayak kutub antar magnet, ya, nggak serupa, ya, baik secara syar'i maupun secara kudrah, secara alaminya mereka nggak mau deket-deket, ya. Fala yahsulu ma'ahal azdawaj wat tarahim wat tawad, sehingga tidak mungkin dihasilkan pada mereka itu azdawaj, ya, kesesuaian, kecocokan, ya, saling berkasih sayang dan mengasihi. Falaqad ahsanu kullal ihsan man dhahaba ila hadzal madhhab, ya. Sehingga sangat baik, ya, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang seperti ini, ya, dari penafsiran yang tadi. Wa mana arajul ayyakuna zaujul qahbah, dan seorang melarang dari laki-laki untuk menjadi suaminya pezina, wanita yang buruk. Fa aina hadza min qaul man jawwaza ayatazawwajuha wa ta'uha al-lailah. Lalu bagaimana dengan pendapat seorang yang mengatakan boleh saja menikahi pezina kalau dia sudah bertobat, walaupun barusan semalam dia berzina, ya. Waqad wata'aha zani al-barihah, ya, padahal baru kan kemarin dia berzina. Ya, sebagian orang berpendapat seperti itu, kan yang penting dia udah tobat ya sudah. Gitu. Kata Ibnu Qayyim enggak. Selain tobat harus istabra, dia harus terlepas, ya, harus tetap ditunggu masa idahnya. Ya, walaupun tidak dengan nikah tapi tetap ditunggu masa idahnya. Kenapa? Katanya ma'uzani la hurmata lahu. Fahubi annal amru kadzalik. Ya, kata orang yang tadi, yang namanya maninya pezina itu tidak ada kehormatan padanya. Ngapain harus ditunggu? Itu. Fama'u zauj lahu hurmah, fa kaifa yajuzu istima'uhu ma'a ma'i zani fi rahimil wahid. Ya. Ya, kalau kamu memang mengatakan bahwasanya memang maninya pezina itu nggak ada kehormatan, lalu bagaimana dengan maninya seorang yang punya kehormatan ini? Ya, nggak mungkin seorang yang punya kehormatan ini, ya, dijadikan satu maninya di dalam rahim itu, sehingga tetap harus ditunggu apa? Istabro, harus ditunggu masa idahnya, harus bukan masa idah maksudnya istabro,
ya tidak disebut masa iddah. Harus selesai dia. Ya, baru bertobat. Nggak bisa barusan kemarin tahu-tahu ada yang nikah, ya bertobat gitu. Karena cocok aja gitu. Ya, nggak boleh. Ya. Anallah subhanahu wa ta'ala yazawani wa zina bithin wa khabithat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sini menamai pezina laki-laki dan perempuan sebagai khabithin wal khabithat. Ya, laki-laki yang buruk dan wanita yang buruk. Nah, dan makanya disebut laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk yang menjadikan di sini. Kenapa? Karena pelakunya secara syariat ya itu harus bersuci. Walaupun itu halal, apalagi yang haram. Ya. Orang yang habis berkumpul dengan istrinya, dia harus mandi besar. Ya. Apalagi yang haram. Dia dijauhkan dari membaca Al-Quran, dijauhkan dari sholat, dijauhkan dari masjid-masjid Allah. Ya. Famuni'a min dzalika kullih hatta yadhur bil ma'. Dan mereka dilarang untuk melakukan itu semua sampai mereka suci dengan air. Fakadzalika idza kana haraman, apalagi yang haram. Mereka dijauhkan, ya, bahkan hatinya dijauhkan dari Allah dan negeri akhirat. Bal yahulu bainahu wa bainal iman, kan mereka dihalangi dari keimanan. Hatta tsatuh kamilan bitaubah, sampai mereka itu suci dengan sempurna dengan bertobat. Ya. Wa tuhr li badanihi bil ma, dan suci pula badannya dengan air. Ya, dan kaum Lut mengatakan akhrijuhum qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan mereka dari kampung-kampung mereka, sesungguhnya mereka adalah kaum yang sok suci. Artinya kaum Lut tahu mereka itu kotor gitu. Ya, sehingga mengatakan orang yang memang ingin menyucikan dirinya mengatakan apa? Sok suci. Gitu. Biasa yang seperti itu, nggak usah digagas. Sok bener sendiri gitu. Ya, nggak usah digagas. Emang nggak boleh kita sok bener sendiri. Tetapi yang namanya kebenaran itu ada standarnya. Ya. Kita nggak sok bener, tapi standarnya ada. Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngawur. Ya. Demikian pula ucapan ini sebagai sejenis dengan firman Allah Ta'ala, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka mengganggunya kecuali karena mereka beriman kepada Allah, ya, zat yang maha aziz lagi maha terpuji. Dan sesuai pula dengan firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Ya. Katakanlah wahai ahlul kitab, apakah kalian mengganggu kami karena kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari kitab-kitab sebelumnya. Wa hakadal musyrik innama yanqimu 'alal muwahhid tajriduhu lit tauhid. Demikianlah orang-orang musyrik. Mereka mengganggu ahlu tauhid karena ahlu tauhid itu menampakkan ketauhidannya, karena mereka hanya menyembah Allah. Wa annahu la yashubuhu bil isyraq, dan mereka mencela ahlu tauhid karena apa? Karena mereka ahlu tauhid nggak mau berbuat kesyirikan. Wa hakadha, demikian pula ahlul bid'ah. Innama yanqimu ala sunniyin tajriduhu mutabi'atun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahlul bid'ah. Mereka mengganggu ahlu sunnah karena ahlu sunnah hanya mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau mengikuti pemikiran-pemikiran semata. Wa anahum lam yashubbuha bi ara'ir rijal. Mereka mencelanya karena tidak mau mengikuti pemikiran-pemikiran manusia. Wala bi syai'in mimma khalifahu, atau mengikuti apa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah tersebut. Fasabarul muwahhid muttabi'u li rasul ala ma yanqimuhu ala alaihi ahlu syirki wal bid'ah khairun lahu. Maka ini kesimpulannya, penutupnya di sini. Maka bersabarnya seorang muwahhid yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan ahlu tauhid, ahlu syirik dan ahlul bid'ah tadi, khairun lahu, jauh lebih baik untuknya. Wa anfa, dan lebih bermanfaat. Wa ashal alaihi minas sabruhu ala ma yanqimuhu Allahu wa rasuluhu alaihi min muwafiqatu ahli syirki wal bid'ah. Ya, lebih mudah, lebih baik
ya lebih bermanfaat ya daripada dia bersabar dari hukuman Allah dan Rasulnya karena mengikuti ahlu syirik tadi dan ahlul bid'ah. Idza lam yakun buddun minas sabr fastabir 'alal haq dzaka sabru tuhmadu uqbaha. Kalau memang harus kita bersabar, maka bersabarlah di atas al-haq. Kesabaran yang demikian itu adalah kesabaran yang terpuji dan yang paling baik akibatnya kelak di hari kiamat ya. Wallahu taala a'lam. Biasa seseorang itu biasanya menjauhkan seorang dari al-haq itu dengan celaan-celaan, sok suci, sok bener ya, sok demikian enggak apa-apa. Ya, yang penting kita bersabar di atas jalan hak ini. Mereka tidak mencela kita kecuali kita di atas jalan yang hak ya. Wallahu taala a'lam ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.